Film ini dimulai di Los Angeles, kota yang super sibuk dan gak cuma manusia aja yang ngumpul di sini. Ada orc, elf, peri. Pokoknya semua jenis makhluk mitologi ngumpul jadi satu. Nah, ada polisi keren bernama Daryl Ward yang lagi patroli bareng partnernya, Nick Jacoby, yang gak biasa banget karena dia orc pertama yang jadi polisi. Keren kan? Waktu lagi jalan-jalan, si Jacoby yang lagi kelaparan banget memutuskan buat mampir beli burrito dulu. Tiba-tiba ada gangster orc yang keluar dari toko dan dia malah nembak Ward pakai senapan. Beberapa waktu kemudian, Ward yang belum lama tertembak siap kembali ke dunia polisian. Tapi di rumah, hidupnya nggak semudah nendang pintu penjahat. Dia harus berjuang keras buat mempertahankan rumah tangga bersama istrinya, Sherry, dan putrinya, Sofia. Si Sofia ini kayak kebanyakan anak-anak, nggak suka banget ayahnya jadi polisi. Bukan karena malu, tapi karena dia takut ayahnya bakal kena apes di jalan. Mereka lagi nonton video Joe Rogan yang mewawancari orc dan topik hangatnya adalah si Jacoby yang sekarang jadi polisi. Orc lain pada kesal banget sama Jacoby karena dianggap pengkhianat, kayak dia tiba-tiba jadi fans rival tim sepak bola mereka. Ward sendiri juga nggak happy sama Jacoby. Dia ngerasa Jacoby harusnya bisa mencegah penembakan yang terjadi sama dirinya. Lagi galau-galaunya mikirin semua itu, tiba-tiba Sherry datang nyuruh dia keluar, bukan buat ngambil udara segar, tapi buat ngurus peri yang lagi bikin ribut di tempat makan burung mereka. Ward dengan penuh semangat ala superhero ambil sapu. Peri itu kena smash sapu ala Ward dan tamatlah riwayatnya. Nah, setelah urusan peri beres, Ward kembali ke tugas yang lebih besar, patroli bareng Jacoby. Dalam perjalanan, Ward nggak segan-segan nyalahin Jacoby atas insiden penembakan itu. Mereka melaju melewati kawasan Elk Town yang super mewah, ibarat Beverly Hills-nya kaum elf, sebelum akhirnya sampai di tempat kerja. Di sana, beberapa polisi busuk kayak Pollard, Hicks, dan Brown nggak ada kerjaan lain selain ngeledek Jacoby di belakang punggungnya. Ward makin kesal ketika dia disuruh patroli sepanjang hari bareng Jacoby. Dia sempat protes ke Sersan Ching, tapi Sersan Ching ini cuek bebek, nggak peduli sama keluhan Ward. Makin panjang deh hari yang harus dijalanin Ward. Ward dan Jacoby dapat panggilan darurat, jadi mereka gas menuju pusat kota buat ngatasi. Di sana mereka ketemu sama Sheriff Rodriguez yang kelihatannya udah kebal sama kekacauan di kota. Di tengah-tengah keramaian ada pria gila bernama Sherling yang tiba-tiba muncul sambil ngacungin pedang dan teriak-teriak kayak lagi audisi buat film fantasi. Para petugas langsung siap-siap narik pelatuk, tapi sebelum ada yang bisa beraksi, Sherling tiba-tiba nyerah gitu aja. Jadi mereka tangkap deh si Sherling yang drama ini. Dalam perjalanan balik ke kantor polisi, si Sherling yang udah duduk manis di belakang mobil polisi malah muntah-muntah. Sherling tiba-tiba mulai ngomong dalam bahasa orc ke Jacoby. Ngomong-ngomong, dia bilang kalau dia punya pesan dari organisasi misterius yang namanya Shield of Light. Katanya, Jacoby harus ingat cara-cara lama. Dan ada ramalan yang bilang kalau dia tuh orang yang terpilih. Dan Ward katanya diberkahi. Setelah drama muntah-muntahan dan ramalan aneh itu, Ward dideketin sama Kapten Perez yang kayaknya punya agenda tersendiri. Perez bawa dua pria, Yamahara dan Arkashian, dan mereka langsung nyuruh Ward buat merekam pengakuan Jacoby bahwa dia ngebebasin penembak Ward. Ward jelas nggak nyaman dengan ide itu, tapi kayaknya dia nggak punya banyak pilihan. Sherling dibawa buat diinterogasi sama dua agen FBI peri, Kandomer dan rekannya Montehag. Nah, dua agen ini mulai nanya-nanya Sherling tentang dua saudara peri, Layla dan Tika. Ternyata Sherling tahu banyak, khususnya soal Layla, yang ternyata bukan peri biasa, tapi peri gelap dari klan Inferni. Mereka punya misi jahat, pengen ngebangkitin lagi pangeran kegelapan, makhluk super jahat yang udah dikalahin 2000 tahun lalu oleh pasukan legendaris bernama 9 pasukan. Layla dan gengnya ini berusaha ngumpulin 3 tongkat sihir buat ngebebasin kegelapan ke dunia, dan yang bikin makin serem, Layla ini adalah Bright, yang artinya dia bisa pakai tongkat sihir tanpa meledak atau apalah. Montehag pun bilang mereka harus cepat-cepat nemuin Tika supaya bisa ngejebak Layla. Sementara itu di lain tempat, Ward dan Jacoby lagi patroli malam. Ward yang masih kesel mencoba mancing Jacoby buat ngaku soal kejadian penembakan itu. Tapi sebelum drama mereka kelar, mereka dapat panggilan soal ada sesuatu yang gak beres di sebuah rumah di Jalan Abrams. Mereka langsung meluncur ke sana.
dan tiba-tiba dihujani tembakan sama penyerang yang entah dari mana munculnya. Setelah baku tembak seru, mereka akhirnya berhasil membunuh penyerang itu. Pas mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan pemandangan yang bikin merinding. Ada mayat-mayat bergeletakan, beberapa bahkan kelihatan kayak habis dibakar hidup-hidup. Additional units and a supervisor. I repeat, possible magic user on scene. Tapi yang paling mengejutkan, mereka menemukan Tika yang dia punya tongkat sihir di tangannya. Ward dan Jacoby langsung tahu, mereka baru aja nyemplung ke masalah yang lebih besar dari yang mereka kira. Ward langsung memanggil Ching dan beberapa polisi lainnya untuk ngurus tongkat sihir yang baru mereka temukan. Tapi bukannya nunggu bantuan, Ching dan kawan-kawannya malah ngeliatin tongkat itu kayak baru nemuin harta karun. Mereka langsung punya rencana jahat, ngambil tongkat itu buat mereka sendiri. Mereka bahkan ngasih ultimatum ke Ward, suruh dia ikutan mereka dan bunuh Jacoby. Atau dia juga bakal mati. Pilihannya jelas nggak enak. Ward keluar kelihatannya buat ngejalanin tugas itu. Tapi sebelum itu, dia nggak tahan buat mendesak Jacoby dengan pistol di tangannya. Nanya apa yang sebenarnya terjadi waktu dia ditembak. Akhirnya, Jacoby buka suara, ngaku kalau dia memang biarin penembak itu kabur. Tapi alasannya bukan karena dia pengkhianat. Jacoby bilang dia kehilangan jejak penembak itu di tengah kerumunan. Dia kira udah berhasil pojokin orang, tapi ternyata yang ketemu cuma orc muda yang lagi ngecat tembok. Jacoby sadar kalau petugas manusia pasti bakal nembak anak itu tanpa pikir panjang, jadi dia biarin si orc kabur lewat tangga darurat. Ching dan gengnya muncul, siap buat nuntasin rencana jahat mereka. Tapi Ward udah siap siaga, dia langsung balik badan dan menembak mereka semua tanpa ragu. Dalam hitungan detik, semua polisi korup itu tumbang, kecuali Pollard yang berhasil selamat. Jacoby yang masih shock mencoba menangkap Ward. Tapi sebelum drama mereka makin ribet, tiba-tiba ada sekelompok orang muncul dipimpin oleh seseorang bernama Poison yang duduk di kursi roda. Poison ini tahu soal tongkat sihir dan pengen banget punya tongkat itu supaya dia bisa jalan lagi. Ward dan Jacoby langsung ambil Tika dan buru-buru masuk ke dalam van mereka. Sementara itu para gangster mulai menyerang, gak sabar buat dapetin tongkat sihir itu juga. Pertarungan belum selesai dan situasinya makin kacau. Para polisi langsung tancap gas, sementara para gangster ngejar mereka kayak adegan kejar-kejaran di film action. Tembakan berhamburan di mana-mana, tapi untungnya Ward dan Jacoby berhasil kabur dari sebagian besar dari mereka. Setelah itu, mereka nemu tempat persembunyian buat istirahat sebentar. Tapi nggak lama, lebih banyak gangster datang ngejar mereka. Salah satu dari gangster ini nekat coba ngerebut tongkat sihir itu dan ya ternyata tongkat sihir ini nggak main-main. Begitu dia sentuh langsung boom. Si gangster meledak, bawa serta beberapa temannya yang lagi apes di sekitarnya. Jadi bisa dibilang tongkat itu semacam alat seleksi alam yang efektif. Sementara itu di rumah Abrams, Leila dan gengnya tiba dan nemuin Pollard yang sekarat. Tapi Leila yang gak sabaran langsung ngasih bantuan terakhir buat Pollard. Setelah itu dia ketemu sama peri Inferni lainnya, Larika yang nasibnya gak kalah apes. Larika terjebak di dinding dan dengan napas terakhirnya dia ngasih tahu Leila kalau Tika berhasil kabur bawa tongkat sihir. Bukannya kasih belas kasihan, Leila malah ngorok leher Larika. Leila dan gengnya kemudian ketemu satu keluarga yang gak beruntung dan mereka bunuh semuanya buat nyari info lebih lanjut tentang keberadaan tongkat sihir itu. Di tempat lain, Kandomer dan Montehag nyampe di rumah Abrams dan nemuin tempat kejadian perkara yang udah kacau balau. Kandomer langsung sadar kalau Leila kehilangan tongkat sihirnya, yang berarti dia sekarang jadi lebih rentan. Ini bikin situasi makin menarik. Karena jelas tongkat sihir itu jadi rebutan yang makin panas. Ward, Jacoby, dan Tika yang udah kaya trio unik berjalan melalui klub tari telanjang orc manusia. Gak lama, Poison dan gengnya lagi-lagi nemuin mereka dan seperti biasa mengancam buat ambil tongkat sihir itu.
Tapi sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, Layla dan antek-anteknya tiba-tiba muncul, membantai Poison dan gengnya kayak lagi pamer jurus di film action. Baku tembak pun terjadi lagi, bikin trio ini harus lari lagi. Mereka kabur ke sebuah toko swalayan yang kebetulan ada di dekat situ. Di sana, mereka akhirnya nemuin tempat buat bersembunyi. Dan di kamar mandi, mereka sambil merawat luka-luka mereka, Ward dan Jacoby mulai ngobrol soal hubungan mereka. Meskipun Ward nggak nganggap mereka sebagai teman, dia bilang ke Jacoby kalau sebaiknya dia nggak perlu pengen jadi kayak Ward. Jacoby sebelumnya bilang kalau dia pengen kayak Ward, karena dia lihat Ward sebagai sosok yang pemberani. Tapi Ward yang mungkin sedikit bijak di tengah kekacauan, bilang kalau jadi kayak dia bukan hal yang harus diidamkan. Rodriguez yang kayaknya udah dengar kabar soal Ward yang nembak para petugas korup datang ke toko. Dia langsung nyuruh Ward buat memborgol Jacoby karena semua orang sekarang mencurigai Jacoby. Jacoby yang udah capek sama semua ini akhirnya pasrah dan nurut. Tapi sebelum situasi semakin kacau, Rodriguez tiba-tiba ditembak mati saat Layla dan para peri gila-gilaan masuk ke toko, nembaki semua polisi di sana. Ward, Jacoby, dan Tika nggak tinggal diam. Mereka balas tembak para peri itu sebelum akhirnya kabur lagi. Setelah melarikan diri dari tembakan dan kekacauan, Ward, Jacoby, dan Tika ketemu lagi dengan masalah baru. Sekelompok gangster orc dari klan Poichtit berhasil menemukan mereka. Ward yang tampaknya nggak bisa nahan mulutnya malah mengejek para orc ini yang berujung pada mereka dipukuli habis-habisan dan diseret ke sebuah gereja yang jadi markas para orc. Di gereja itu mereka dibawa menghadap pimpinan orc, Dorgu. Si pemimpin juga mengincar tongkat sihir itu dan dia nggak cuma ngejek Ward dan Jacoby, tapi juga ngeluarin sindiran pedas buat Jacoby karena dia nggak berdarah orc alias nggak diterima sepenuhnya oleh kaumnya sendiri. Ketika Ward dan Jacoby menolak buat nyerahin tongkat sihir itu, si pemimpin langsung perintahkan eksekusi mereka. Ward dan Jacoby kemudian diseret ke sebuah lubang besar, siap buat dieksekusi. Si pemimpin bahkan kasih tugas ke putranya, Mikey, buat eksekusi Jacoby. Tapi twist mengejutkan datang. Ternyata Mikey adalah orc muda yang dulu Jacoby biarin kabur. Mikey nggak tega buat nembak Jacoby dan si pemimpin yang akhirnya suruh Mikey pulang. Si pemimpin sendiri yang kemudian nembak Jacoby dan tubuh Jacoby pun jatuh ke dalam lubang. Saat situasi terasa paling suram, Tika tiba-tiba mencabut tongkat sihir dan memakainya buat membangkitkan Jacoby kembali. Tongkat sihir itu bersinar terang dan tubuh Jacoby terangkat dari lubang, hidup kembali. Para orc lainnya yang gak nyangka bakal lihat keajaiban semacam ini langsung tercengang dan berlutut di hadapan Jacoby, percaya kalau dia adalah orang yang disebutkan dalam ramalan kuno mereka. Ketiganya akhirnya berhasil keluar dari situasi mengerikan itu dan melanjutkan perjalanan. Setelah keluar dari gereja, Tika akhirnya mulai bicara dalam bahasa Inggris buat pertama kalinya. Dia merasa udah bisa percaya sama Ward dan Jacoby, jadi dia cerita semuanya. Tika ngambil tongkat sihir itu karena dia tahu Layla mau menggunakan tongkat tersebut buat membangkitkan pangeran kegelapan. Tika juga ngasih tahu kalau Layla udah kirim Larika buat membunuhnya, tapi Tika berhasil ngelawan dan ngambil tongkat sihir itu duluan. Namun, ternyata penggunaan tongkat sihir ini ada efek sampingnya buat Tika. Semakin lama dia pakai tongkat itu, semakin membebani dirinya, dan sekarang tongkat itu mulai membunuhnya perlahan-lahan. Tika lalu bilang kalau ada satu cara buat nyelamatin dia, yaitu dengan bawa dia ke kolam renang di rumah Abrams, tempat di mana perisai cahaya bisa bantu mereka. Sementara Tika makin lemah, Ward dan Jacoby sadar kalau mereka harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Ward dan Jacoby yang udah capek banget tapi nggak bisa berhenti, akhirnya berhasil bawa Tika kembali ke rumah Abrams. Tapi tentu aja nggak sesimpel itu. Layla dan para Dark Elf muncul kayak bos terakhir di video game, siap buat bikin kekacauan. Tapi Ward dan Jacoby nggak main-main juga, mereka bertarung mati-matian. Swipe left.
dan akhirnya berhasil ngalahin para Dark Elf dengan Jacoby yang jadi pahlawan dengan menembak mati Layla. Setelah itu, mereka buru-buru bawa Tika ke kolam renang yang ada di bawah pohon, tempat yang katanya bisa nyelamatin Tika. Tapi kayak di film-film horor, Layla muncul lagi. Ternyata dia benar-benar belum mati. Saat Layla coba buat ngambil tongkat sihir itu lagi, Ward yang udah nekat langsung ngambil tongkat sihir itu sendiri. Ajaibnya, dia nggak meledak. Ternyata Ward adalah seorang Bright, orang yang bisa pakai tongkat sihir tanpa hancur lebur. Tika, yang mungkin agak lega tapi masih lemah, ngasih tahu Ward kata perang buat ngeluarin mantra. Ward ngulang kata itu dan tongkat sihirnya langsung menyala terang, menghancurkan Layla hingga jadi debu berkilau. Pihak berwenang yang datang tepat saat ledakan itu terjadi cuma bisa melongo lihat apa yang baru aja terjadi. Setelah semuanya tenang, Ward dan Jacoby coba cari Tika, tapi dia udah ngilang tanpa jejak, kayak hantu yang ninggalin cerita misteri. Scene berganti di rumah sakit. Ward dan Jacoby dikunjungi oleh Candomer dan Montehag. Mereka jelas mau tahu apa yang terjadi. Jacoby yang masih kebingungan, coba ngejelasin semuanya. Tapi Ward langsung nyangkal pernah ada tongkat sihir itu. Dia bilang kalau semua petugas yang korup dibunuh sama para gangster. Sepertinya Ward lebih milih buat ngubur cerita ajaib ini daripada bikin semua orang makin bingung. Dan mungkin buat jaga keselamatan mereka juga. Ward dan Jacoby akhirnya mendapatkan penghargaan atas aksi heroik mereka. Meskipun situasi yang mereka hadapi benar-benar kacau. Di tengah upacara itu, Sherry dan Sophia ada di sana, dan di antara kerumunan yang ramai, mereka melihat sosok Tika yang berjalan dengan santai, tersenyum pada mereka berdua.